Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatus Soliha, NPM 19111100263 dari PGMI kelas D semester 6 UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup melalui media pembelajaran video animasi berikut ini. Silakan disimak. Halo, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja ya ciri-cirinya? Lalu, makhluk hidup itu apa sih? Nah, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu bagaimana dengan batu, angin, air, tanah? Apakah itu termasuk kategori makhluk hidup? Nah, ternyata batu, angin, air, tanah itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, semua itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup, melainkan dikategorikan sebagai benda mati atau makhluk tak hidup. Nah, pada tahu kan adik-adik semua? Nah, jadi apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Nah, untuk yang pertama itu bergerak, lalu bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsang atau disebut dengan iritabilitas. Mari kita bahas yang bergerak. Oke, jadi makhluk hidup itu memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lain. Contohnya, berjalan dan berlari. Lalu yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, jalan di tempat, atau putri malu yang mengatuk dan sebagainya. Bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, untuk tumbuhan itu mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan itu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang ditandai dengan bertambahnya volume tubuh dan mengalami peningkatan kemampuan fungsi organ hingga mencapai kedewasaannya. Berkembang biak, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup yang pertama melahirkan, contohnya manusia, kuda, sapi, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu bertelur, contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan sebagainya. Membutuhkan makan dan minum. Jadi, makhluk hidup itu membutuhkan makanan sebagai sumber energinya dan bahan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut autotrof, misalnya tumbuhan hijau. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri disebut heterotrof, seperti semua hewan, manusia, jamur, bakteri, dan banyak protista. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Contohnya, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan kita biasanya akan menutup mata ketika kita menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan.
Lalu ada lagi contohnya, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Ada juga landak dan lipan yang akan menggulung badannya jika disentuh. Nah itu dia anak-anak materinya. Bagaimana, sudah paham kan ya makhluk hidup dan ciri-cirinya? Semoga kalian semua bisa menjadi anak-anak yang cerdas. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.